Garcupser, di sini Finis akan prediksi One Piece untuk chapter 1050. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena akan sangat terlihat orang yang baca judul doang dan yang nonton sampai selesai. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan prediksikan apa nih kira-kira yang akan terjadi di chapter 1050 nanti. Sebuah chapter dengan angka yang cukup bagus nih, biasanya pasti akan berisi sesuatu yang sangat mencengangkan juga. Ya, seperti biasalah, apalagi Oda meliburkan 1 minggu setelah chapter 1049 kemarin, yang masih belum jelas apakah Kaido kalah atau dia masih akan terus bertarung. Mengingat langit di warna kuning masih gelap alias belum dawn atau fajar, dan apa mungkin kalian menerima jika Kaido kalah seperti ini? Dan seperti yang kita tahu, Oda tidak pernah main-main dengan angka chapter di serial One Piece. Bahkan judul chapter pun, entah kalian sadar atau tidak, selama 1050 chapter total, Oda tidak pernah sekalipun membuat satu judul chapter yang sama. Ya seperti yang lain, nah pertarungan 1, pertarungan 2, 3, yang seterusnya lah. Yang bingung kayaknya buat bikin judul. Dan angka chapter pun selalu mempunyai artinya sendiri nih untuk Oda Sensei. Ya contoh paling jelas adalah ketika di chapter 387, Oda memunculkan gear second untuk pertama kalinya. Dan jika angkanya kita balik 387 menjadi 783, adalah pertama kalinya gear fourth disebutkan juga. Iya benar, angka chapter pun bisa dijadikan clue untuk sesuatu di serial ini. Dan apakah kalian sadar, angka chapter yang unik itu biasanya berisi sesuatu yang epic juga. Dimana chapter 1 ini jelas lah ya, pertama kali Roger dikenalkan dan dimulai juga awal serial One Piece yang wajar lah, dan Shanks juga di sini dikenalkan. Yang bahkan Shanks juga orang yang masih hidup dan dia karakter penting tapi masih misterius sampai 1000 chapter lebih setelahnya. Dimana di chapter 50 adalah perkenalan dari rival tangan kanan kita alias seseorang yang dijuluki si Chibukai dan pendekar pedang terhebat di dunia. Benar, itu adalah Dracula Mihawk. Yang jika kita pikir lagi, ternyata kita sudah mengetahui Mihawk dari awal banget serial ini dimulai ya. Tapi dia sama persis seperti Shanks yang kita tidak tahu menau backgroundnya apa, kekuatannya pun apa, masih belum jelas sekali. Yang gila sih, Oda bisa bikin karakter epic ini yang berperan cukup penting juga, terutama buat Zoro dan Sanji lah, agar mereka berkembang. Tapi kalian sadar sampai sekarang orang ini masih dibuat misterius walaupun tetap relevan untuk keberlangsungan cerita One Piece. Nah, lalu di chapter 100 juga adalah kemunculan pertama kali karakter penting lainnya alias Monkey D. Dragon, pemimpin revolusioner dan ayah dari kapten kita, Luffy. Lagi-lagi pola yang sama, chapter penting kemunculan dari orang penting yang masih misterius sampai sekarang. Dimana di chapter 500 ini angka yang pas juga nih, yang cukup genap, adalah kemunculan dari sang tangan kanan wakil kapten orang kepercayaan sang raja bajak laut alias The Dark King Silvers Rayleigh. Ya mungkin memanglah seharusnya peran dari Rayleigh ini sudah tidak banyak lagi di serial One Piece karena dia sudah melatih Luffy, menolong bajak laut topi jerami di Saboneer Archipelago dan semacamnya. Maka mungkin itu juga alasan kenapa Oda memperkenalkan Rayleigh di chapter-chapter belakangan seperti chapter 500. Satu yang tertinggal sih dari Rayleigh ini, cuma dia ini pasti seorang yang sangat-sangat kuat sekali. Dan chapter 1000 memang tidak mengeluarkan karakter baru yang epic, tapi sebaliknya Oda malah mempersiapkan untuk menciptakan legenda baru dengan judul chapter Straw Hat Luffy yang akhirnya diadaptasi di episode 1015 kemarin, yang wah ini sih sangat keren banget. Dan maka dengan itu, kemungkinan besar chapter 1050 ini dengan angka yang cukup baik, apakah mungkin akan dimunculkan orang yang baru. Nah, masih ada beberapa orang yang sampai sekarang belum ditunjukkan wajahnya seperti apa. Contoh Admiral Ryukyu, kita belum tahu nih wajahnya seperti apa karena masih ditunjukkan siluetnya saja.
Lalu juga masih ada Vegapunk yang bahkan siluetnya belum kita lihat. Ada juga Pangeran Loki dari Elbaf yang pastinya akan kita perlihatkan ya setelah arc dari Wano Kuni ini. Dimana ada satu orang lagi yang karakter ini padahal munculnya di flashback doang, tapi Oda masih membuat siluet terhadapnya ya, aduh ini udah kayak Conan aja. Tentu saja, dia adalah Rox the Shebek, sebuah nama luar biasa yang orang ketika mendengarnya akan sangat ketakutan. Dia adalah rival terkuat dari Roger, dan bahkan dia pula penyandang nama Di yang impiannya ingin menjadi raja di dunia ini. Yang secara kasar bisa kita bilang dia ingin menuntaskan Im Sama. Bahkan di chapter terbaru aja, di chapter 1049 kemarin, Rox hanya disebutkan tapi belum diperlihatkan wujudnya seperti apa. Tapi di sini kita lihat seberapa terkenal dan hebat isi kru dari Rox ini di eranya tersebut. Dan dengan flashback dari Kaido juga, ini sudah menjadi kru yang luar biasa bahwa flashbacknya pasti akan berisi hal yang sangat penting sekali. Dan salah satunya adalah terkait bajak laut Rox tersebut. Nah, di mana chapter 1049 ditutup dengan Kaido yang berkata, Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkannya di masa depan. Dan kita akan mendapat flashback lagi di judul chapter yang sangat luar biasa, kemungkinan di chapter 1050, bahwa karakter yang mengundang Kaido ini akhirnya akan diperlihatkan wajahnya seperti apa. Ya benar, seseorang yang sudah disindir dari chapter 907 dan diperlihatkan siluetnya di chapter 957 akan sangat baik jika akhirnya dia atau Oda akan memunculkan wujudnya di chapter 1050 ini. Ya sejujurnya nggak tahu juga sih apa dampak dari wujud Rox ini, karena dia dikatakan sudah mati juga menurut Admiral Sengoku. Jadi sebenarnya jika kita tahu wujudnya seperti apa, ini cuma sebatas ya udah aja. Karena aneh aja sih kenapa Oda perlu membuat siluet untuk karakter yang sudah mati. Ya jangan sampai aja lah kayak serial sebelah dimana karakter lama yang udah mati menjadi legenda yang udah epic banget, malah jadi musuh utamanya di akhir cerita. Tapi bakal cukup unik sih kalau taunya Rox dikatakan berambut merah. Apakah ini mungkin semakin terkonfirmasi jika Rox bapak dari Akagami no Sense? Dimana sebenarnya beberapa hal penting yang perlu kita dapatkan dari flashback Kaido adalah bagaimana pertemuan dia dengan bajak laut Rox dan juga peran Rox kepada diri dan mindset dari Kaido. Serta kenapa Kaido ini sepertinya tidak percaya sekali bajak laut akan selalu berkhianat. Apa mungkin dulu dia dikhianati juga? Lalu kenapa dia memilih Wano Kuni dan tahu Wano Kuni ini sebagai negeri yang spesial? Karena di chapter 1049 kita cuma lihat bagaimana Kurozumi Higurashi mengundang Kaido saja, dan bukan bagaimana kenapa dia memilih Wano Kuni. Kenapa juga dia ingin mengubah dunia ini, dan kenapa dari kecil Kaido sudah tidak menyukai sistem dari para Tenryubito ini. Lalu yang penting juga adalah terkait ras Oni yang kenapa dia bisa sekuat itu, dan Yamato anaknya juga. Dan kenapa dia selalu mencari tempat untuk mati, karena dia pun bilang kematianlah yang menyempurnakan seseorang. Nah jadi itulah kemungkinan yang akan terjadi di chapter 1050 yang berisi flashback dari Kaido dan perkenalan dari bajak laut Rox. Kira-kira kalau menurut kalian apa nih yang akan dibahas lagi di chapter 1050 tersebut? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM. Nah, dimana sedang ada promo menarik nih untuk arc terbaru, yaitu Worst Generation yang lagi pas banget kan di animenya Roof Peace antara dua Yonko versus Worst Gen ini. Untuk pemesanan udah bisa bayar di tempat alias COD, dan pengiriman pun gak ada gratis ongkir loh. Harga diskon parah nih dari 200.000 hanya 120.000 saja. Bahkan masih ada voucher tambahan yang wadaw banget. Serta perlu diingat juga ya, diskon ini benar-benar terbatas hanya untuk 25 pembeli pertama saja. Jadi jangan sampai kehabisan, siapa cepat dia dapat. Biar nggak kayak desain lau kemarin nih, udah banyak yang kehabisan tapi masih mau pesan. Aduh, jadi jangan lupa ya untuk follow akun dnm.merch juga. Nah, buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya ya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Rifan pamit, and I'll see you guys next time.